Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ardian Junia Antaria Saputra, PM183522328, kelas 6B. Ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah administrasi keuangan dengan dosen Ibu Lala Sulastri SOS MSI. Kemudian, utang negara. Utang negara atau sovereign debt adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Artinya, utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintahan nasional atau pemerintah pusat. Hal tersebut tentunya berbeda dengan municipal debt, di mana utang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kedua, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat atau kewajiban pemerintah pusat dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Jenis utang negara. Utang negara domestik. Demi mendanai pembangunan domestik, maka pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan obligasi agar bisa dibeli oleh investor domestik. Terdapat beberapa jenis investor yang mampu membeli obligasi dari pemerintah, seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank, hingga dana pensiun. Kedua, utang negara internasional. Utang internasional adalah bagian utang dari suatu negara pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang dapat beserta dengan bunganya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Kemudian, indikator kesehatan utang negara. Alat ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi pemerintah dan tingkat utang suatu pemerintahan adalah rasio utang terhadap PDB. Nilai rasio utang tinggi terhadap PDB berarti menunjukkan bahwa negara tersebut berisiko gagal dalam bayar utang. Pro kontra utang negara. Yang pertama, utang negara mampu mendorong perkembangan ekonomi, yaitu beberapa negara banyak yang menutup defisit ekonominya dengan cara meminjam uang. Pemerintah bisa memanfaatkan uang utang untuk bisa mendanai berbagai proyek pembangunan dalam negaranya. Kedua, pihak pemerintah bisa menggunakan utang sebagai suatu saluran instrumen kebijakan ekonomi, yaitu dengan adanya kebijakan ekonomi, maka pemerintah akan berupaya untuk bisa mencegah efek negatif dari adanya fluktuasi kurs. Dan penerbitan surat utang mampu merangsang pasar obligasi dan korporasi yang tengah berkembang. Surat utang pemerintah bisa menjadi suatu break diri bagi surat utang koperasi. Akibatnya, perkembangan surat utang negara akan memungkinkan pasar obligasi korporasi untuk turut. Kedua, utang negara bisa melahirkan efek crowding out. Jika pihak pemerintah meminjam dana yang terlalu besar di pasar domestik, maka hal tersebut akan mengurangi dana yang bisa dipinjam oleh sektor swasta. Selanjutnya, berimbas pada devaluasi mata uang. Bila suatu negara mengalami kondisi gagal bayar utang, maka kecenderungan alaminya adalah menurunkan beban utang. Hal tersebut seringkali dilakukan dengan cara devaluasi mata uang negaranya. Terakhir, utang sangat rentan sekali terhadap pelarian modal. Tingginya kepemilikan asing pada surat utang pemerintah membuat suatu keadaan perekonomian yang terjadi berdasarkan aksi spekulasi. Mereka mampu menarik dana investasinya
kapan saja untuk bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek ataupun mengamankan. Kemudian, surat utang negara. Surat utang negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Terdiri dari surat perbendaharaan negara atau SPN dan obligasi negara termasuk obligasi negara retail atau ORI. Surat utang negara atau SUN merupakan surat pengakuan utang yang menjamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai masa berlaku. SUN digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan anggaran pemerintah seperti untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APB. Jenis-jenis surat utang negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, SUN terdiri dari: pertama, surat perbendaharaan negara. Surat perbendaharaan negara atau SPN adalah surat utang negara yang berjangka waktu maksimal 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Kedua, obligasi negara. Obligasi negara adalah surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon atau pembayaran secara diskonto. Ketiga, obligasi retail Indonesia atau ORI. Obligasi negara yang diperdagangkan secara retail. Keempat, Saving Bond Retail atau SBR. SBR merupakan turunan dari ORI yang memiliki sifat mirip dengan tabungan atau saving atau deposito bank untuk masyarakat. Tujuan penerbitan surat utang negara yaitu: satu, membiayai defisit APBN. Kedua, menutup kekurangan kas jangka pendek. Yang ketiga, mengelola portofolio utang negara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.